Kuasa hukum Rizky Bilar mengaku jika kliennya masih tampil mesra dengan Lesti saat menjenguknya di rumah sakit pasca dugaan KDRT. Pernyataan tersebut sangat kontras dengan pernyataan polisi yang mengatakan jika Lesti mengalami trauma berat akibat KDRT yang diduga dilakukan Bilar sehingga membuatnya tidak lagi ingin tinggal berdekatan apalagi satu rumah dengan suaminya itu. Lantas benarkah pihak Bilar pun juga menuding jika ada orang ketiga yang memanas-manasi Lesti agar melaporkan Bilar ke polisi? Lantas, siapakah orang ketiga yang dimaksud pihak Bilar? Benarkah Endang Mulyana, ayah Lesti? Di sisi lain, jika biasanya sang korbanlah yang mengalami gangguan psikis akibat KDRT, namun dalam kasus Lesti dan Bilar, sang kuasa hukum pun juga mengaku jika Bilar dikabarkan mengalami gangguan psikis sehingga memilih untuk menenangkan diri hingga batal hadir dalam pemeriksaan polisi kemarin. Lantas apa penyebab gangguan psikis yang dialami oleh Bilar? Dan benarkah karena malu atas perbuatan yang diduga melakukan KDRT atau akibat dibully oleh netizen? Lantas seperti apakah psikis Bilar menurut psikolog? Benarkah Bilar benar-benar tengah terguncang? Selain itu, benarkah pula Bilar mendapat sanksi sosial akibat perbuatannya yang diduga melakukan KDRT? Lalu, seperti apakah banjir dukungan dari warga Cianjur dan juga selebriti kepada Lesti? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah rintihan rasa sakit yang dialami Lesti Kejora akibat aksi KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar suaminya, pihak Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya justru mengaku jika Bilar masih sempat tampil mesra bersama Lesti di rumah sakit. Pengakuan dari kuasa hukum Bilar itu pun berbanding terbalik dengan pernyataan polisi yang menyebutkan jika Lesti merasa trauma dan tidak ingin tinggal dekat bahkan satu rumah lagi dengan suaminya. Karena alasan itulah, hingga saat ini keberadaan Lesti pun dirahasiakan. Lantas benarkah dalam kondisi trauma berat, Lesti masih kuat untuk menerima kunjungan dari Bilar saat dirawat di rumah sakit hingga disuapi oleh suaminya itu? Lalu benarkah semua cedera fisik serta psikis yang dialami Lesti disebabkan oleh terbanting dan juga tercekik dan bukan karena dibanting kemudian dicekik yang diduga dilakukan Rizky Bilar? Dan benarkah pihak Lesti pun sudah mengumpulkan banyak bukti serta saksi untuk mematahkan sanggahan pihak Bilar? Saya tidak bisa mendalami, tapi kami biar nanti ada pemeriksaan. Yang jelas, waktu Bilar membesuk si Lesti di rumah sakit, itu mereka macam-macam. Bahkan Bilar menyuapin istrinya, sebagaimana mereka suami istri. Dan mereka nggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja. Jadi begini, sebenarnya kalau kata-kata dibanting itu tidak benar. Itu tidak benar. Banting itu berkali-kali tidak benar. Sebenarnya itu dia menepis ketika dia ke kamar mandi, mau kamar mandi, Lesti ngejar, narik. Tapi segini itu dia terjatuh dan lapor Lesti juga bukan dibanting tapi kebanting. Apa benar itu kebanting-banting? Tidak, Pak. Terus saya juga udah tanyakan ke Dede, ke Lesti maksudnya. Lesti bilang ya bukan dibanting tapi kebanting. Dan yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah dengan saudara Muhammad Rizky akibat trauma dan ketakutan, dan saat ini ada di tempat yang saya rasa tidak bisa saya sampaikan karena
yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian, tetapi dia berada di tempat lain yang merasa dirinya aman. Kan memang pertama sekali saudari L kita yang sudah melaporkan itu kita pasti cek untuk visum, karena yang dilaporkan adalah KDRT ya, berupa fisik ya. Jadi kita harus cek di rumah sakit. Kemudian faktanya adalah visum. Nanti visum yang menjawab. Ya, jadi itu tidak bisa menjadi jawaban jika memang itu saksi harus diperiksa. Kemudian yang bisa berbicara adalah visum. Ya, visum, foto-foto, kemudian CCTV. Itu barang bukti yang jelas, fakta yang kelihatan, yang bisa menjawab persoalan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita L. Lesti Kejora saat ini masih dalam tahap pemulihan. Nanti kita harapkan juga kita akan bekerjasama dengan badan yang menangani secara psikologis dengan bersangkutan. Kemudian yang bersangkutan juga sudah meninggalkan rumah sakit Bunda. Jadi kalau ada gambar yang dengan menggunakan gips itu pada saat di rumah sakit Bunda, dan sekarang juga meninggalkan masih dalam kondisi demikian, tetapi sudah di rumah. Ya, di muka memang tidak terlihat lebam, tetapi di tangan ya, tangan dan kaki, karena akibat bantingan itu ya, ada luka-luka itu memang tidak diperlihatkan ke media karena merupakan bagian yang boleh dikatakan agak sensitif gitu ya, aurat tertutup, jadi tidak kita perlihatkan walaupun penyidik telah memiliki foto-foto. Sudah keluar dari rumah sakit Bunda Menteng, sekarang berada di suatu tempat yang jelas tidak di rumahnya ya. Yang bersangkutan korban saudari Lesti Kejora trauma dan takut terhadap saudara Muhammad Rizky. Lehernya digips karena mengalami pergeseran tulangnya gitu ya, jadi ada cedera lah. Tidak hanya membantah semua tuduhan yang pernah dilontarkan pihak Lesti, pihak Bilar pun menduga jika ada pihak ketiga yang sengaja memanas-manasi bahkan memprovokasi banyak pihak dengan tujuan menjatuhkan Bilar yang belakangan karirnya kian menanjak. Namun, entah siapa yang dimaksud pihak Bilar tersebut. Tapi kabarnya, keputusan Lesti untuk melaporkan Bilar juga didukung oleh ayah Lesti, Endang Mulyana. Di sisi lain, pihak Lesti pun tampaknya semakin serius untuk mengusut tuntas kasus dugaan KDRT ini. 2 hari lalu, 2 orang saksi juga telah diperiksa polisi didampingi kuasa hukum Lesti, Shandi Arifin. Selain itu, orang tua Lesti pun sudah memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Rabu. Ini kami duga ada pihak ketiga yang mengompori, akan dilaporkan aja supaya jelas nih anak, seperti itu kedugaan kami. Tidak mungkin juga lah. Berarti ada upaya damai. Lesti tulang punggung, Lesti tulang punggung. Mohon doanya pokoknya yang terbaik buat Dede. Semua sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, keluarga sudah menyerahkan semua kepada pihak kepolisian. Oke, kita ikutin proses hukum yang sudah berjalan aja. Ya, jadi kemarin kita sudah memeriksa dari ayah dan ibunda dari saudara kita L. Untuk pemeriksaan itu adalah domain dari penyidik ya. Yang jelas kita sudah memeriksa saksi-saksi yang terkait. Saksi-saksi sudah kita periksa lagi Mbak ya, dari ibunda, kemudian ayahanda dari saudara kita L, kemudian nanti kita akan memeriksa 2 orang. Dari pengakuan kuasa hukum Bilar yang mengatakan jika kliennya masih sempat tampil mesra bersama Lesti yang dirawat di rumah sakit, lantas benarkah Bilar benar-benar mengalami gangguan psikis dan bukan Lesti yang diduga jadi korban KDRT? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys.
Pihak kuasa hukum Rizky Bilar mengklaim jika kliennya masih tampil mesra dengan Lesti pasca kasus dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti, di mana Bilar masih menjenguk dan menyuapi Lesti saat Lesti dirawat di rumah sakit. Tapi tidak kalah geger pengakuan kuasa hukum Bilar yang menyatakan jika kliennya tengah mengalami gangguan psikis akibat bulian pedas netizen kepada dirinya pasca dilaporkan Lesti ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan KDRT. Kondisi gangguan psikis itulah yang menghalangi Bilar untuk menghadiri jadwal pemeriksaan oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dan meminta ditunda sampai pekan depan. Meski secara psikis terganggu, namun kuasa hukumnya mengungkap bahwa Bilar tidak sampai dirawat di rumah sakit seperti halnya yang dialami Lesti istrinya yang tidak hanya remuk secara fisik tapi juga secara psikis. Mental nggak bisa menghadapi hal seperti ini, dia minta penundaan. Jadi tadi sudah diberikan surat kepada Kapolres. Waktu mati terganggu psikis, tapi dia baik-baik aja. Artinya dia nggak masuk rumah sakit. Satu permohonan penundaan pemeriksaan. Ya, dalam surat kita sampaikan meminta secepatnya yang mana kita minta seminggu tadi. Kita sudah komunikasi dengan kami, ya kemungkinan besar namun nanti kalau bisa tidak boleh mundur lagi, kami mengatakan siap gitu ya. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan masalah teknis itu kan ranah penyidik, kami nggak bisa mendahului ya. Jadi kalau ada nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab, kami mohon maaf karena apa? Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan ini sudah menurut saya adalah nanti kepada penyidik ya. Jadi mungkin kalau nanti sudah pemeriksaan lalu keterangan BAP itu bisa kita sudah saya katakan bahwa beliau terganggu psikis, waktu mati terganggu psikis, tapi dia baik-baik aja. Artinya dia nggak masuk rumah sakit seperti Lesti masuk rumah sakit. Kalau fisik mungkin cepat sembuh ya kan, tapi ya psikis traumanya itu yang mungkin kita harus jaga dia gitu supaya bisa menghilangkan trauma. Saya yakin itu nggak cepet ya, itu butuh waktu gitu. Itu sih yang kita takutin. Mama yakin Dede pasti kuat, pasti bisa karena banyak banget yang sayang sama dia. Cepet doain aja. Kalau Mama sih saranin Bilar mendingan terapi juga gitu karena itu bukan mungkin ada. Jadi dia harus bisa mengontrol emosi ya kan, itu harus terapi, mungkin datang ke psikolog gitu untuk terapinya gitu supaya kalau lagi emosi tidak seperti itu lagi. Alasan gangguan psikis yang dialami Bilar sehingga tidak hadir dalam pemeriksaan kemarin memang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, gangguan psikis biasanya dialami oleh korban aksi kekerasan dan bukan pelaku kekerasan. Namun, dalam kasus dugaan KDRT yang dilakukan Bilar, justru sebaliknya yang terjadi. Hal ini pun juga bisa terlihat dari tipisnya mental Bilar ketika menghadapi bulian netizen ketimbang rasa malunya melakukan dugaan KDRT. Jika demikian, lantas seperti apakah kondisi psikis Bilar yang sebenarnya menurut psikolog? Benarkah Bilar benar-benar terguncang atau sebenarnya malu akibat perbuatannya sendiri? Dan sanksi sosial apa yang akan dialami Bilar? Saya itu nggak tahu dia ngarang-ngarang apa enggak tuh. Nggak bisa dipastiin gitu, nggak ada hubungannya sebenarnya kalau itu. Karena dia pelaku kekerasan itu mengapa bisa melakukan sebuah tindakan kekerasan? Biasanya karena yang bersangkutan itu sedang mengalami sebuah tekanan emosional atau stres lah, saya sebut begitu ya. Yang kemudian tidak mampu dikelola oleh yang bersangkutan sehingga menghasilkan sebuah tindakan yang tidak mampu dia kendalikan. Dan biasanya ini membahayakan bagi orang lain terutama dan juga bisa bagi dirinya sendiri. Nah, umumnya tindakan kekerasan yang dilakukan ini tidak satu kali saja, namun umumnya sudah berulang atau bersifat repetitif. Jadi, kalau kita mengacu pada kondisi ini, maka
pelaku kekerasan itu memang biasanya berada dalam situasi mental yang tidak sepenuhnya stabil. Kalau dilihat dampaknya apa saja, ya pastinya tadi saya sebutkan branding gitu. Yang pertama adalah citra. Citra itu kan berkaitan nanti hubungannya dengan kesempatan atau peluang mendapatkan pekerjaan. Kemudian secara finansial pasti akan meredup gitu ya, atau ada hambatan untuk mencari peluang-peluang karir berikutnya karena dia seorang public figure, mau nggak mau ya bidang pekerjaannya ya di dunia publik gitu ya, di dunia entertainment ini. Itu bisa saja meredup bahkan hilang. Lalu yang ketiga, rasa percaya masyarakat dan publik kepada dirinya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan, sekalipun dia nantinya akan menyampaikan permintaan maaf atau mengatakan tidak akan mengulangi kembali, tapi rasa percaya publik itu sudah hilang saat ini, sehingga rasa percaya itu perlu dipupuk lagi dari nol gitu, dari bawah. Karena trust atau rasa percaya itu membangunnya lama, namun menghilangkannya itu cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik. Jadi ini yang terjadi sekarang. Dengan demikian efek berikutnya adalah kesempatan dirinya untuk kembali berada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin tidak sebagai entertainer saja, tapi sebagai bagian dari masyarakat itu tidak mudah gitu. Bahwa orang yang sudah terlanjur mengenal dia bisa saja akan menolak keberadaannya. Dari kabar Bilar yang diklaim mengalami gangguan psikis karena tidak kuat dibully netizen, lalu seperti apa banjir dukungan terhadap Lesti pasca laporan KDRT-nya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pengakuan kuasa hukum Rizky Bilar yang mengatakan jika Bilar mengalami gangguan psikis berbanding terbalik dengan tingginya dukungan warga Cianjur dan juga rekan-rekan selebriti atas kasus yang mengguncang Lesti dan Bilar. Warga Cianjur berharap Lesti tetap kuat di tengah badai prahara rumah tangganya dan berdoa agar Lesti segera sembuh dari cedera yang diderita olehnya. Tidak hanya warga Cianjur, rekan selebriti pun juga salut dengan langkah Lesti menempuh jalur hukum atas apa yang dialaminya saat ini dan berharap keduanya bisa menemukan solusi terbaik. Saya rasa ini semua pasti bisa diselesaikan dengan baik-baik. Apapun itu masalahnya, yang tahu kan hanya mereka dan Allah ya gitu loh. Dan yang saya tahu juga Rizky Bilar, Lesti itu sama seperti saya, Islamik sekali ya gitu. Jadi saya rasa masalah itu pasti akan bisa selesai gitu. Dan kalian juga udah punya anak gitu ya gitu. Ini as a friend aja bro gitu ya gitu, Bilar gitu. Apapun itu yang terjadi di luar sana, dan Lesti juga kembali lagi, masalah itu pasti ada, nggak ada kalau nggak ada yang namanya masalah. Kalau nggak ada masalah itu justru nggak berwarna ya gitu. Tapi apapun itu di luar sana, berita yang ada, kalau saya sih belum tentu percaya ya gitu, karena saya nggak lihat langsung gitu. Tapi kan masalah itu kan kadang dari A ke B, dari B ke C itu pasti akan semakin banyak gitu ya gitu. Pasti banyak yang bertambah atau berkurang gitu. Tapi kalau dari saya sendiri sih saya sangat berharap Bilar, Lesti semuanya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Maulani dari Cianjur Cibeber. Buat Dede Lesti, semoga cepat sembuh, diberi kekuatan dan diberi kesehatan. Tetap semangat. Saya sebagai fans berat Dede Lesti mendoakan yang terbaik buat Dede Lesti. Love you Dede Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri. Nama saya Siti Fatimah. Kami dari warga Cianjur Cibeber memberikan support buat Dede Lesti. Semoga diberikan kesembuhan dan disehatkan kembali.
Semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa menjalani semua ujian ini. Pokoknya aku akan memberikan support yang terbaik buat Dede Lesti. Ya. Semangat Dede Lesti! Semangat Dede Lesti! Kalau kita mengalami penganiayaan atau mengalami ibaratnya kita dipukul aja sama perempuan aja, kita wajib untuk melapor, ya kan? Apalagi dipukul sama laki-laki, apalagi dipukul sama suami sendiri, apalagi sampai babak belur, ya wajib lapor. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya tidak mendukung kekerasan. Kalau misalkan ada perempuan yang merasa mendapatkan kekerasan atau penganiayaan dari laki-laki, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib. Takutnya ada apa-apa gitu loh. Kenapa? Kalau terlambat, kalau misalkan nggak ada yang menolong gimana? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.